Ya ada itu di samping sosok perempuan itu. Rambut panjang, cantik sih. Cuman yang saya heran tuh kayak saya yang kehipnotis gitu. Tangan tuh tiba-tiba kayak yang keangkat gini, tapi saya pengen gak mau gitu dalam hati. Mau minta tolong, mau teriak kayak yang susah, tapi tangan terus aja gini ke pinggir. Dan si cewek itu tidur di ini saya. Oh. Penny siapa mah, keluar lagi dari kamar lah. Itu tuh adik saya tuh. Penny siapa mah, orang Sinta mah sendiri ke warung beli softtek katanya gitu lah. Itu yang pakai baju putih rambut panjang kayak si Penny siapa? Ikutin katanya di belakang kamu katanya gitu. Nah, dicerita itu katanya gitu. Pas saya udah ke kamar katanya gitu, mamah lagi gini aja mulai begini katanya, lihat langit gitu. Di depan pintu kamar ada yang berdiri. Sosok perempuan, rambutnya panjang, pakai baju putih daster gitu, tapi kotor. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini, gue udah kedatangan narasumber yang akan ceritain tentang kejadian horornya pada saat tinggal di rumah di daerah Sukabumi. Kita sapa dulu aja narasumbernya. Di sini udah ada Teh Ulfa. Teh, apa kabar Teh? Alhamdulillah. Baik Teh. Alhamdulillah. Oke. Rumah di Sukabumi. Teh pada saat itu tinggal di situ dari tahun berapa Teh? Sekitar tahun 80-an, jelas 80 berapanya lupa lagi ya. Udah lama juga sih. Awalnya rumah saya di Cisereh kan, beli rumah yang itu, yang di Sukabumi itu. Oke. Pada saat pindah ke rumah di Sukabumi ini, itu Teteh pada saat itu umur berapa? Kelas 1 SD, umur 7 tahun. 7 tahun 6 ya? tahun ya. Oke, dan ini yang ngalamin kejadian di rumah Sukabumi ini nggak cuma Teteh dong ya? Bukan. Itu ada siapa aja Teteh? Ada mama saya, dan kakak saya. Dan menurut gua cerita yang paling mirisnya itu adalah dampak dari rumah yang ada di Sukabumi ini sampai kena ke kakak Teteh ya. Yang keberapa Kak? Yang ke satu. Yang pertama ya? Iya. Dan ini sampai sekarang ya Teh? Sampai sekarang sakit. Untuk lebih jelasnya teman-teman simak videonya sampai habis. Tapi sebelum itu gue mau ngasih tahu ke kalian kalau kita nih sebagai laki-laki juga wajib untuk ngerawat kulit kalian. Jadi teman-teman jangan lupa pakai produk dari Scarlett. Yaudah, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Teh Ulfa, tonton videonya sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi misteri, kita mulai. Jadi waktu itu saya rumah yang awal itu di daerah Cisereh. Nah, karena bapak saya pengen rumah yang agak gede, nyari lagi rumah, dapat rumah yang di daerah Bayangkara di Sukabumi itu. Nah, lumayan gede, murah rumahnya, tapi rumah zaman dulu gitu, kayak rumah bangunan, bisa dibilang kayak bangunan Belanda gitulah. Banyak pintu-pintu Belanda gitu, kaca-kaca gitu rumahnya. Sayangnya saya nggak fotoin ya, pada masih bangunan aslinya. Gitu kan. Nah, setelah lihat rumahnya karena murah, gede kan, ya udahlah sama bapak saya dibeli. Posisi rumahnya tuh jadi di bawah jalan gitu, atas jalan, turun ke bawah, ada jembatan, ada kali gitu. Kalinya lumayan gede gitu. Nah, itu baru, tapi jembatan pribadi buat rumah saya aja, buat itu ke rumah saya aja. Nah, ini rumah gitu kan. Singkat cerita pindah ya ke situ, semua satu keluarga pindah ke situ, nyaman-nyaman aja sih, enak-enak aja lah nempatinnya. Cuman setelah beberapa minggu di situ, hampir 1 bulan, mulailah kerasa ada kejanggalan-kejanggalan gitu di rumah itu, kayak ada apa ya, hawanya ya nggak enak gitu aja. Jadi ruang tamu, ruang keluarga, di sini kamar. Nah, di sebelah kanan itu, di depannya juga atau yang ada satu kamar itu ada kamar mandinya. Di tengah pas deket dapur ada kamar, yang paling belakang juga ada kamar mandinya. Yang paling serem itu yang kamar mandi yang di tengah. Nah, di situ hawanya agak nggak enak. Yang aneh itu ketika mama saya itu nungguin bapak saya kerja waktu itu, kalau nggak salah malam Kamis sekitar jam
10-an. 10 malam. 10 malam, jam 10 malam. Nah, karena bapak saya sering keluar kota kan, masukin barang apa ke daerah Jakarta. Lagi nungguin bapak saya saya waktu kecil tuh, kata mama saya kan yang cerita mama saya. Waktu kecil tuh ada di situ di kursi satu lagi, mama saya di kursi panjangnya lagi santai begini. Tiba-tiba ada sosok itu. Laki-laki. Laki-laki pakai kaos oblong, warna putih, bawa bayi. Yang bikin kaget mama saya itu, disuruh nyusuin itu bayi. Katanya, Bu, ini bayi tampan, katanya kenapa nggak disusuin? Heran kan? Aduh, astagfirullahaladzim katanya gitu. Siapa yang masuk katanya gitu kan pas gitu. Ternyata nggak ada apa-apa, kayak yang mimpi gitu, kayak antara sadar nggak sadar gitu mama saya. Berarti ini tiba-tiba sosok cowoknya ini masuk rumahnya? Masuk ke rumah, ke ruang tamu. Karena posisi kan lagi nungguin di ruang tamu kan. Jadi kan ruang tamu nih, terus kebanyakan karena rumah dulu tuh banyak kaca-kaca gitu tuh yang kecil-kecil gitu kan. Keluar tuh masih jelas lah, belum nggak pakai hordeng yang tipis gitu, nggak, karena rumah dulu jadi kelihatan ke jalan ke atas tuh kelihatan, suka nungguin gitu kan. Saya mau mamah saya tuh nungguin bapak kerja gitu kan. Nah itu tiba-tiba muncul. Tapi kalau saya emang nggak inget, nggak ngeh gitu ada sosok itu karena masih kecil mungkin gitu kan, nggak sadar itu nggak. Tapi ini mama ceritain lagi ya ke teteh? Diceritain lagi sama mama. Terus kadang yang sering itu katanya yang aneh-aneh hal terjadi itu di malam Selasa. Di malam Jumat katanya gitu. Ini ada kejadian lagi gak teh? Kejadiannya waktu itu nih ya saya nih di kamar tengah yang sebelah kanan tuh yang pas pinggirnya ada kamar mandi tuh. Lagi tiduran. Habis ngerjain kan waktu masih sekolah ya, kerjain PR, saya tiduran gitu. Sekitar jam 9-an lah, posisi mau tidur gitu, tapi belum tidur, lagi lihat langit-langit gitu kan. Perasaan gini ya, pengen ngelihat ke samping gitu kan. Ya ada itu di samping sosok perempuan itu. Rambut panjang, cantik sih. Cuman yang saya heran tuh kayak saya yang kehipnotis gitu. Tangan tuh tiba-tiba kayak yang keangkat gini, tapi saya pengen gak mau gitu dalam hati. Mau minta tolong, mau teriak. Kayak yang susah, tapi tangan terus aja gini ke pinggir. Dan si cewek itu tidur di ini saya. Nah itu, yang masih sampai sekarang pun masih saya ingat betul itu. Wajahnya pun masih kelihatan lah di pelupuk mata tuh, kayak kalau lagi inget kayak yang gitu kan. Kalau masih inget tuh. Berasa gak teh pas dia tidur? Berasa kayak dia tidur ngebalik ke saya gitu. Saya mau berontak pengen minta tolong, teriak, nggak bisa. Udah kayak nggak sih tindihan gitu, kalau langsung namanya yang di ininya ngap gitu. Saya astagfirullahaladzim, ngilang. Mama waktu itu di mana deh? Mama udah di kamar di depan, kamar depan. Tapi pada saat itu teteh sendirian tuh? Sendirian, karena emang tidur sendiri kan. Lumayan juga kan karena kamar rumah tuh alhamdulillah banyak gitu kan. Jadi kami 4 bersaudara punya kamar sendiri-sendiri. Terus adik saya, maaf ya kalau lagi itu kan suka kalau wanita PMS ya, ke warung beli softtek pas mau menjelang maghrib waktu itu. Nama adik saya Sinta ya, Sin mau kemana kata mama saya gitu, ke warung dulu katanya mau beli ini. Ya udah tuh mau maghrib tuh ke warung. Pulang dari warung tuh, adik saya ada yang ngikutin. Dikira mama saya itu temennya Penny, namanya teman adik saya. Terus kata mama saya gini kan, waktu lagi lihat begini, Sin, itu Penny kesini bukan? Itu main sama kamu, ini mau maghrib juga katanya gitu. Penny siapa mah, keluar lagi dari kamar lah. Itu tuh adik saya tuh. Penny siapa mah, orang Sinta mah sendiri ke warung beli softtek katanya gitu lah. Itu yang pakai baju putih rambut panjang kayak si Penny siapa? Ikutin katanya di belakang kamu katanya gitu. Sampai mama saya beneran mama lihat, sumpah kata mama saya sampai gitu-gitu. Berarti ini sosok yang ngikutin Mbak Sinta ini sampai masuk ke kamar? Sampai masuk ke kamar. Sampai masuk ke kamar. Gila. Tapi Mbak Sinta sendiri nggak ngerasain apa-apa? Nggak ngerasain apa-apa, kayak perasaan dia cuma kayak yang sendiri aja itu. Itu kayak beli softtek masuk lagi ke kamar kayak sendiri. Padahal mama saya lihat dengan jelas ada kayak pakai baju putih gitu, rambutnya panjang ngikut di belakang adik saya masuk kamar.
Untuk tinggi badannya itu sama? Sama. Rambutnya pun pendek itu panjang sama begitu. Ya jadi waktu itu saya lagi lihat TV di ruang tamu tuh. Pas lihat jam tuh habisnya 10. Mama saya udah di kamar. Saya ngelihat mama saya ke kamar lagi tiduran tuh. Saya nanya, "Mah belum tidur, belum nungguin bapak dulu," katanya gitu. Kasihan kalau tidur katanya, ada yang bukain pintu, kata mama gitu kan. Oh ya udah tuh, lupa tidur duluan ya Mah ya. Ya udah matiin TV kata mama gitu. Matiin TV, ceritanya saya tidur. Bapak nggak tahu pulang jam berapa, saya nggak tahu karena saya udah tidur. Nah besoknya mama cerita. Nah dicerita itu katanya gitu. Pas saya udah ke kamar katanya gitu, mama lagi gini aja mulai nungguin gini katanya, lihat langit gitu. Di depan pintu kamar ada yang berdiri. Sosok perempuan, rambutnya panjang, pakai baju putih daster gitu, tapi kotor. Sosoknya tuh nyamperin mama saya mau teriak tapi nggak bisa, mau manggil saya juga kayak yang ininya kaku gitu, berat. Nah si cowok ini ngeliatin mama saya gitu, lagi tiduran, duduk di pinggir ini sambil gini katanya gitu. Itu kan posisi mama saya lagi hamil 3 bulan adik saya, si perutnya diusap-usap gitu, yang lagi hamil itu lagi perut diusap-usap gitu. Mama saya kayak mau teriak susah, terus astagfirullahaladzim katanya gitu kan, istighfar, hilang. Si cewek itu tiba-tiba ngilang, nggak ada. Ngilangnya ini menghilang, bukan pergi ya? Bukan pergi lagi, ngilang aja. Terus kata mama saya gini, ini teh mimpi atau apa, tapi saya belum tidur katanya gitu. Ini pas hamil adik teteh yang keberapa nih? Yang nomor 3. Yang nomor 3? Iya. Nah ini pengalaman saya pribadi ya. Nah, jadi kan kamar mandi itu ada 3. Nah ya maksudnya ada 1 yang kamar mandi serem tuh. Serem banget tuh, kamar mandi gede, terus ada baknya juga. Lumayan gede ya baknya, bisa kali buat berendam malah gitu. Karena kamar mandi zaman dulu kan. Cuman jarang dipakai itu kamar mandi karena apa sih, keluarga kakak saya apa gitu kan, emang agak takut ke kamar mandi tengah itu, jadi cuma dipakai aktivitasnya buat nyuci doang, nyuci baju. Nah yang sini dipakai yang belakang sama yang depan tuh. Saya mau nyuci botol waktu itu malam apa ya, sekitar jam 7-an, belum terlalu malam sih, jam 7, setengah 8 tuh menyuci botol karena mau dipakai lagi besok. Karena kamar mandi yang depan sama yang belakang penuh kan, ada yang pakai gitu kan. Akhirnya saya terpaksa yang tengah itu tuh yang ada tempat buat khusus nyuci gitu kan. Di situ lagi di depan apa sih, kamar mandi, nggak masuk kamar mandi sih, nggak masuk ke dalamnya karena saya juga takut. Oh di depannya ya? Di depannya, kalau itu mah lawang pantok, kalau langsung udah bilang mainnya depannya pintunya itu. Di situ doang karena nggak berani masuk juga. Anehnya kan karena di itu lampunya juga kalau dipasangin si kamar mandi itu suka putus aja, nggak bisa dipasang lampu. Jadi posisi agak gelap juga, jadi cuma ada pencahayaan dari dapur yang sebelah. Karena dapur juga ada 2 di situ. Nah, lagi enak nyuci botol, perasaan ada yang ngeliatin, tapi perasaan kali kata saya, ya udah mau cuci aja di depan tuh. Cuci botol gitu, ada tempat keran di pinggirnya nih, nggak ke dalam banget kan, nih sebelah sini itu sebelah kanan ada keran air. Nah saya ngambil keran air dari situ, karena nggak berani masuk ke dalam banget kan, lumayan takut gitu ya. Lagi nyuci gitu, ngocok. Aduh, perasaan nggak enak nih. Mau dilihat ke pojokan yang ada jemuran anduk tuh, di dalam kamarnya ada jemuran anduk tuh. Terus aja. Akhirnya penasaran juga pas dilihat, iya ada yang ngeliatin. Sosok apa nih teh? Cuman kepalanya doang, perempuan, rambutnya keribo. Tapi mukanya ya Allah, ya Robi, saya masih mukanya. Matanya kayak nggak ada bola matanya gitu. Potong segini tuh hitam. Lagi ngeliatin saya aja gini. Cuman hitam aja, nggak ada yang putih-putihnya gitu. Saya ngeliatnya selewat gitu. Kaget. Langsung saya lari ke depan kan. Kata mama saya, ngapain sih lari-lari katanya gitu di dalam rumah juga. Katanya nanti takut jatuh katanya gitu kan. Kenapa? Enggak, kata saya gitu kan. Itu nyuci botol tuh belum bersih. Saya bawa lari sama sikatnya. Sama sikat botolnya. Udah gitu. Cuma saya lagi duduk aja langsung kayak yang apa sih, jantung kayak yang kaget gitu kan.
benar atau enggak yang tadi saya lihat gitu, masih gitu dalam pikiran saya. Ya udahlah, kata saya gitu. Kenapa enggak, kata saya gitu. Itu kamar mandi depan ada yang ini udah beres belum, kata saya gitu. Udah, katanya gitu, udah kosong, ya udah mau nyuci botol di depan aja. Emang kenapa enggak, kata saya. Udah. Nggak ini lagi, nggak apa sih, nggak diinin lagi. Cuman yang saya akhirnya yakin itu bahwa benar penampakan di kamar mandi tengah. Ternyata adik saya juga ngalamin. Adik saya ngalamin. Sama nih sosoknya? Sama sosoknya yang keribo itu. Itu mah lagi mau dia naik ke atas, ke rumah, mau apa sih, ke jalan itu, mau beli ke warung. Itu adanya di atas rumah. Cuman kepalanya aja sama. Oh, jadi si sosok ini pindah? Iya, pindah. Ya namanya kali hantu mah kemana aja kali ya. Bisa di kamar mandi, bisa di kamar, bisa nah, ini di atas. Di apa sih, kalau orang Sunda makan karena posisi rumah saya di bawah, jadi kalau mau ke warung itu naik ke atas ke tangga, ngeliatin jembatan tuh ke atas ke tangga, jadi kelihatan pas lagi minggir miring kan, berjalan gini nih rumah nih lagi miring gini, kayak ada di atas genteng gitu. Oke deh, ini kan kejadian di rumah Teteh ini kan bisa dibilang tadi kan horor lah ya. Ini kan Teteh dari tadi kan nyeritain tentang kejadian yang ada di rumah ya. Kalau untuk yang di sekitar rumah yang dialami sama warga, itu ada kejadian juga gak Teh? Sering. Iya. Itu salah satunya yang mana nih Teh, yang epic ya? Yang salah satunya yang dulu pernah kesurupan, yang kesurupan dari yang penampakan di rumah saya itu, ceritanya gini. Di dekat rumah tuh ada air nyusu dulunya. Nah, tetangga saya ini namanya Cik Iroh. Abis maghrib lah ke air, mau ada hajat apa kalau rumah apa sih, pup gitulah, ke air itu, ke air nyusu. Emang air nyusu itu air buat warga gitu kan, suka dipakai buat warga umum gitu, dekat rumah samping situ. Mama saya mau ke warung, nanya tuh si Iroh gitu, Teh. Ciro lagi, Teh lagi mau kemana? Katanya, Bu mau kemana? Katanya gitu. Mau ke warung, mau beli obat nyamuk, kata mama saya tuh. Nah si Ciro ini ngeliat yang ngikutin, sosok yang ngikutin mama saya. Dikiranya Ciro ini saudaranya mama saya. Nah saudaranya saya ngikutin dari belakang. Nah ceritanya ke warung aja beli obat nyamuk, mama saya tuh. Balik lagi, Cik Iroh masih tetap di situ, belum beres. Di air nyusu itu lagi jongkok ya. Karena maklum di kampungnya lagi jongkok di situ ya. Kalau mama saya masuk ke rumah. Nah, kalau sosok perempuan yang dikira Cik Iroh itu saudara mama saya, nyamperin ke Cik Iroh. Rambut panjang, pakai baju putih juga sama. Megang pundaknya. Dari situ nggak sadar kesurupan. Yang Cik Iroh ini tuh kesurupan di situ. Sampai rame tuh satu kampung tuh. Oh, berapa jam kesurupannya, lama juga, sampai lidahnya itu kayak digigit, bukan digigit gitu sampai berdarah. Tapi nggak sampai putus ini? Enggak. Diobatinnya kebetulan waktu itu, karena bapak saya juga bisa lah sedikit-sedikit ya, diobatinnya sama bapak saya. Si Cik Iroh itu. Jadi kejadian ini diceritain sama Cik Iroh ini? Iya, sesudah sadar gini kata Cik Iroh. Bu, yang tadi malam saudara ibu katanya gitu, yang ikut ke warung Bu Haji katanya gitu. Yang mana saya mah ke warung sendiri beli obat nyamuk katanya gitu. Kan tahu Cik Iroh juga lagi di air, kata mama saya gitu. Enggak Bu, katanya gitu. Diikutin katanya gitu, ada yang ikut ke warung, perempuan cantik, pakai rambutnya panjang, pakai baju putih katanya gitu. Kirain saudaranya dari Jakarta katanya gitu, kata Cik Iroh. Orang saya mah sendiri, nggak saudara siapa, nggak ada siapa-siapa. Nah pulangnya itu katanya gitu, saudara ibu juga bukannya pulang ikut ibu ke rumah, masuk ke dalam, malah belok katanya gitu, nyamperin saya udah nggak sadar dari situ katanya gitu. Jadi ada lagi nih kejadian nih, warga nih, kebetulan temen lah gitu, udah kayak saudara, sering tiap malam kalau dia pulang dagang tuh dari pasar, dia sering ke rumah. Dan ke rumah, ngopi-ngopi gitulah, sambil dia cerita-cerita. Nah waktu malam itu, gak tahu kenapa dia tiba-tiba nyeritain, katanya sering ada warga di situ yang diteror sama yang rambut panjang itu, yang si Mencreng namanya gitu kan. Oh, dikenalnya Mencreng. Mencreng terkadang itu udah melegenda sampai sekarang. Lagi nyerita gitu, ngalor ngidul lah gitu kan. Oh, katanya si ini dinampakin, si ini sampai tukang tahu ini katanya gitu. Kata dia gini, udah mau pulang katanya gitu, udah jam 11 katanya gitu. Pulang, dia ceritanya kan, namanya si Made, suka disebutnya si Made tuh teman saya tuh. Pas deket belokan sebelah sana pabrik tahu,
sebelum ada pabrik tahu kan, sebelum rumahnya tuh. Kata dia, perasaan gak enak nih, kata dia gitu ya. Perasaan gak enak gitu. Pas di rumahnya siapa, TEB gitu. Pas ada yang ngeliatin katanya gitu kan. Pas dia nengok ke samping, ada wanita lagi nih. Mungkin tuh si Mencreng lagi gini aja nih, nunduk gini nih, rambutnya panjang, serem banget gitu. Kaget, lari sekenceng-kencengnya sampai rumahnya. Pintu rumahnya terobos sampai jebol. Saking takutnya itu. Iya. Berarti ini sosok si Mencreng ini udah benar-benar dikenal ya? Dikenal. Dan itu untuk asal si hantu Mencreng ini ada di rumah Teteh? Dan ada salah satu warga yang bilang gini, kan kalau pengen tahu nggak hantu si Mencreng katanya gitu. Kenapa? Kata saya gitu ya. Itu kan yang dulu anaknya punya rumah Teteh katanya gitu, rumah saya gitu, yang ibu saya gitu. Dulu kan ada yang meninggal di situ yang hamil 7 bulan katanya gitu. Emang nggak tahu ada yang meninggal, nggak tahu. Kita mah beli rumah mah beli aja nggak tahu ini. Emang yang punya rumah nggak nyeritain. Kita mah nggak ada yang berani ke rumah itu katanya gitu. Nah, untuk si pemilik rumahnya sendiri pernah benar cerita tentang kejadian itu ke Teteh? Nah kebetulan nggak berapa lama tuh Abah silaturahmi yang punya rumah tuh datang ke rumah. Nah gitu kan. Karena banyak kejadian-kejadian, mama saya akhirnya cerita lah gitu kan. Karena ini mungkin mama saya gini juga, ada apa sih sama rumahnya kali gitu kan. Banyak kejadian ini itu gitu kan. Kata abah saya, kata abahnya ini, maaf ya Neng. Sosok perempuan yang sering nampakin Neng itu anak abah yang meninggal waktu ngandung 7 bulan katanya gitu. Karena rumahnya kebakaran. Rumahnya kebakaran, kaget, gak tahu pasti dapat kabarnya kayak di kamar mandi atau apa, kamar mandi yang tengah itu jatuh, akhirnya meninggal di situ. Kalau yang cowok itu anak abah yang nomor berapa ya, lupa lagi lah, itu meninggalnya ketabrak terus toronton di depan gang, percis keluar dari rumah ini, yang rumah yang saya tempatin itu, sampai katanya isi kepalanya itu hancur keluar gitu. Jadi awalnya anaknya dapat undian yang zaman SD SB itu, mau ngambil hadiahnya ke Degung. Padahal kan udah nikah tuh anaknya tuh. Kata istrinya, kata si abah ini gini, istrinya tuh udah punya firasat, nanti aja ngambilnya katanya gitu. Cuman karena anak laki-lakinya itu senang kali dapat undian yang 4 angka gitu kan, enggak sekarang aja katanya gitu. Terus sama istrinya udah berangkat aja sih, itu diizinin lah berangkat aja. Pas keluar gang ada truk pasir, ketabrak truk toronton itu. Sampai ininya isi kepalanya keluar. Diambil sama bapaknya kan mayatnya, nggak dikasih tahu sama yang warga situ tuh anaknya ketabrak katanya gitu. Langsung diambil nggak ini sama rumah sakit. Mungkin nggak tahu karena apalah, kan kalau rumah sakit harus ada biaya kali apa, akhirnya dibawa ke rumah mayatnya, diurusin sama bapaknya sendiri, dimandiinnya di yang jembatan yang mau ke rumah saya itu. Kan di rumah ada pancuran tuh di jembatan tuh. Ada air, jadi kan jembatan terus sini ada air pancuran gitu kan. Nah di situ sampai ininya pada keluar gitu, sampai dipungutin sama katanya sama si abahnya tuh dipungutin, masukin lagi kepalanya. Jadi emang jembatannya yang sering nampakin apa sih, sosok laki-laki juga di jembatan itu juga itu anak sih katanya gitu kan. Kemungkinan gitu kan. Nah kalau sosok cowok yang lagi megang bayi yang dilihat sama ibu Teh Ulfa, itu bayinya itu siapa? Bayi dari istri pertamanya si abah ini yang meninggal di situ juga. Berarti ini ada cerita lagi? Ada lagi. Jadi emang kata warga di situ bahwa rumah itu emang sarangnya begitu. Makanya ditawarin sama warga sekitar situ nggak laku-laku. Kenapa? Karena tahu sejarahnya seperti apa rumah itu. Nah, selama Teh Ulfa ini dan keluarga tinggal di situ, itu ada yang kena dampak gak sih yang begitu serius? Ada. Siapa Teh? Kakak saya. Sakit jiwa kayak gitu. Jadi dia kalau malam kayak, maaf ya, kayak sosok perempuan itu kayak kesurupan, kayak kuntilanak itu, kayak iniin rambut, terus dia
kayak ketawa-ketawa, kayak perempuan larinya ke jembatan. Sering itu tiap malam, pas jam 12. Dan sekarang kakak saya masih ada di rumah itu. Kakak masih ada? Kakak masih ada. Maaf deh, masih? Ada. Maksudnya masih belum? Meninggal gitu? Belum sadar? Belum sadar, belum. Belum ya? Belum. Masih Sampai sekarang. Masih sakit ya? Sakitnya tuh semenjak saya pindah keluarga saya ke rumah itu. Itu berarti mulainya itu dari umur berapa tuh Teh? Sakitnya? Kelas 3 SMP. 3 SMP. Udah mulai gitu sampai sekarang. Nah, usut punya usut, kebukanya baru sekarang ya taunya. Ternyata, nah yang gak diceritain sama Abah itu ya, ternyata Abah itu juga punya katanya anaknya yang sakit kayak kakak saya, sampai meninggal di rumah itu. Nah, gak diceritain tuh sama Abahnya tuh. Taunya dari tetangga yang atas, baru cerita. Ini yang sakit untuk sisi Abahnya ya, anaknya ya? Anaknya. Cewek apa cowok? Cowok. Cowok, yang sakit jiwa itu. Tapi si Abahnya nggak nyeritain itu, malah diceritain ke mama saya. Mama saya taunya dari tetangga yang tetangga dekat saya lah, yang udah dari dulu dari kecil di situ. Baru tahu juga, kaget. Itu saya bertanya-tanya begini, berarti ada apa dengan rumah ini gitu kan? Sampai sekarang Teh masih serem itu rumah? Masih. Masih ya Teh? Masih serem. Itu berapa tahun tuh Teh? Bertahun-tahun. Bertahun-tahun ya. Dan semoga kakak Teh Ulfa ini bisa sembuh. Amin, ya. amin. Amin. Dan makasih Teh Ulfa udah datang ke sini ya. Sama-sama. Oke, mungkin untuk cerita dari Teh Ulfa sampai sini ya Teh ya. Iya. Dan buat teman-teman yang penasaran tentang rumah dari Teh Ulfa ini, teman-teman langsung aja datang ke channelnya Teh Ulfa. Di situ kalian bisa komen lah untuk minta Teh Ulfa explore rumah yang ada di Sukabuminya nih. Karena Teh Ulfa ini juga punya channel horor nih. Itu channelnya apa nih Teh? Ulfa Kurniawan. Ulfa Kurniawan. Dan untuk linknya gue taruh di deskripsi. Untuk Instagram apa Teh? Ulfa Kurniawan juga sama. Sama, Ulfa Kurniawan juga. Oke, untuk semuanya pokoknya gue taruh di deskripsi. Ya udah, mungkin untuk video kali ini cukup. Gue Jamal dari Lentar Malam dan Teh Ulfa pamit.